Selamat datang di Berita Olahraga Kampus. Bersama saya, Indana Setia Pangestu. Kabar membanggakan datang dari Universitas Wahid Hasyim, salah satu mahasiswinya kembali meraihkan prestasi gemilang di kancah internasional, yaitu adalah Violin Intan Puspita, atlet cabang olahraga atletik nomor jalan cepat yang berhasil meraihkan medali emas di ajang SEA Games 2025 di Thailand. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa Unwahas untuk terus berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Pada awal perlombaan, Violin Intan Puspita sempat tertinggal dari barisan terdepan. Namun, dengan ketenangan dan strategi yang matang, ia mulai meningkatkan ritme langkahnya secara perlahan. Memasuki pertengahan hingga akhir lomba, Violin menunjukkan performa yang luar biasa. Ia berhasil menyusul para pesaingnya satu persatu dengan konsistensi dan daya tahan yang terjaga. Di momen-momen penentuan ini, langkahnya semakin cepat dan stabil, hingga akhirnya ia mampu mengamankan posisi terdepan dan memastikan medali emas untuk Indonesia. Perjuangan ini menjadi bukti bahwa semangat pantang menyerah dan kerja keras mampu membalikkan keadaan. Keberhasilan ini sekaligus mengharumkan nama Universitas Wahid Hasyim sebagai salah satu kampus yang melahirkan atlet-atlet berprestasi di ajang internasional. Oke, lanjut saja ke berita yang kedua, yaitu kabar dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Timnas nasional sepak bola Indonesia U17 berhasil meraih kemenangan meyakinkan saat menghadapi Timor Leste di National Football Team U17 dalam pertandingan yang berlangsung pada 13 April. Dalam laga tersebut, Indonesia berhasil tampil dominan dan menutup pertandingan dengan skor telak tanpa batas. Hasil ini menjadi modal penting bagi timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan berikutnya dan terus menunjukkan perkembangan positif di level internasional. Sejak peluit awal dibunyikan, timnas Indonesia langsung mengambil inisiatif menyerang. Tekanan tinggi yang dibuat sejak menit-menit awal membuat lini pertahanan Timor Leste kesulitan mengembangkan permainan. Serangan cepat dan gol pembuka hadir melalui Putu Eka Yaksa yang sukses memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti. Tak berselang lama, pemain yang sama kembali mencatatkan namanya di papan skor, menggandakan keunggulan Indonesia. Dominasi Indonesia terus berlanjut hingga pertengahan babak pertama. Ridho kemudian memperlebar keunggulan melalui penyelesaian akhir yang tenang, sebelum David Yuna menutup babak pertama dengan gol keempat bagi Indonesia. Memasuki babak kedua, Indonesia tetap mengontrol jalannya pertandingan. Meskipun tidak ada gol tambahan, permainan solid di semua lini memastikan keunggulan tetap terjaga hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan ini menjadi bukti performa impresif timnas Indonesia dengan dominasi penuh sejak awal hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadikan modal penting bagi timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan berikutnya dan terus menunjukkan perkembangan positif di level internasional. Kemudian kita berlanjut ke berita yang ketiga, yaitu ke cabang olahraga alam bebas, yakni kegiatan naik gunung atau mountaineering dan juga disebut dengan hiking, yang semakin diminati oleh kalangan muda. Selain menjadi sarana rekreasi, olahraga ini juga menuntut kekuatan fisik, kesehatan mental, serta kesiapan teknik yang sangat matang. Pendakian gunung bukan sekedar perjalanan menuju puncak, melainkan proses panjang yang membutuhkan persiapan serius, mulai dari pengecekan perlengkapan,
kondisi fisik hingga pemahaman jalur menjadi faktor paling dalam menunjang keselamatan. Trekking awal jalur hutan perjalanan menuju puncak seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan seperti medan terjal, cuaca yang tidak menentu, serta keterbatasan logistik. Namun, semangat kebersamaan dan kerjasama tim menjadi kunci utama dalam menghadapi setiap rintangan. Memasuki tahap akhir pendakian, kondisi fisik dan mental benar-benar diuji. Setiap langkah menjadi perjuangan, namun keinginan untuk mencapai puncak menjadi motivasi terbesar. Sesampainya di puncak, seluruh perjuangan terbayarkan dengan pemandangan yang luar biasa serta rasa bangga atas pencapaian yang diraih. Olahraga naik gunung tidak hanya melatih fisik, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap alam. Dengan persiapan yang matang, sikap tanggung jawab, kegiatan ini dapat menjadikan pengalaman berharga sekaligus sarana pengembangan diri. Saya Idhan Sitamangestu pamit undur diri. Sekian berita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.